jauh-jauh hari udah pernah saya singgung soalnya Indra Safri sebenarnya sudah tidak pantas menangani timnas. Nggak pantas. Sudah nggak pantas. Indra Safri dengan kapasitasnya sebagai seorang pelatih yang sudah sukses membawa tim generasi muda kita di sekolah umur juara AFF, juara AFC kan. Iya betul. Terus SEA Games, terus dia sekarang punya sertifikat Dirtek, ya kan. Dia tuh sudah sepantasnya dia jadi udah kita anggap sebagai profesor lah. Kita anggap dia tuh sekarang sudah harus mengkoordinasi gimana caranya membuat grassroots yang bagus. Ya kalau gue sih tidak usah lagi tampil. Kalau gue bilang nasional buat apa? Seorang IS mau disamain sama Danur juga belum sekelas sih. Iya kan? Bang, kenapa lu? Aduh, pening kepala ini Bang Edkur ini, waduh, ya. Pusing, tas dulu kita. Pegang kepala gue panas kan itu, ya kan? Buset dah. Panas dah. Coba ntar lo, gue pegang. Waduh, elah udah Oh, iya, pakai jas panas. begini. Kenapa begini, kenapa? Udah pakai jas begini, pusing dah Bang Edkur. Jadi Udah pusing, kenapa? udah pusing sedih gua dah, ya kan? Liga udah diliburin, pemain Abroat udah dipanggilin. Nah, terus? Ya, tapi kita malah kalah gimana ini sama Filipina nih kan? Tapi di TV gua menang 2-1. Gimana ceritanya lo? Kok jadi sedih? Orang di TV di TV ini di tempat gua aja tuh menang. Bukan menang kan? 3-0. Nah, gua nggak tahu TV apa nih. Pergama 2 gua. Satu jadul banget dua ya. Yang mana tuh program dua ya. Ujuk dah ini gimana? Ngapok banget ya. Kalah lagi Iya, aduh. kan suwe, Tapi bagus, Bang. suwe. Ini kan rekor. Ya, Rekor pertama kalah ya? Berarti rekor pertama kali tuh bener-bener dah. Emang kenapa ya kalau main di Thailand mah suwe mulu ya? Kenapa ya? Ini airnya kayaknya nyebrang kali biasanya. Airnya jadi Di sana tuh kurang bagus, Bang. ada sungainya. Sungai tuh ada Iya. sungainya tuh sono. Kalau nyebrang kali katanya airnya jadi nggak bisa bereaksi. Coba gue liat nih Bojok ini mah 2 tahun lalu SEA Games Kamboja kita kalahin Filipina 3-0 coy. Tapi Lah ini Pelatihnya sama kan? pelatih sama Pak Kumis, Pak Yes. Waduh, Ya kan? kalah ya. Ya kan Gusti Yes ini. Jadi pelatihnya. kalah air ini mah bener. Bojok dah Allahu Akbar. Ini gimana ini kita nih? Ya kan? Nanti nih kalau mau flashback ke belakang mah banyak. Bisa ada Bang Verkot nih. Nah, kita nih dia mah. biasanya Bang Lama banyak tuh ada ceritanya. Ya kan? Ya kan? Nah, ini gimana nih? Nah, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian kita bahas-bahas nih. Nah, kalau dia mah tahu nih di mana gudangnya nih. Tahu zaman dulu. Dia tahu zaman dulu. Gudang ilmu ini mah. Iya, buset dah. Ya kan? Aduh, gimana nih? Ya kan udah TV tabung udah. Om sendiri aja, Om. Lagi di toilet. Oh, yang lain. Toiletnya ada 4 toilet. Tapi jersey bagus ini jersey. Ini jersey tahun berapa ini? 2011 2011 berarti dulu Saat dia di manajer nih. Pas lagi sih jadi manajer. Nike. Masa diungkit lagi di bisa jadi manajer? manajer Gimana ini. nih? Ya kan Bang Ano diungkit lagi nih. Pas ini jadinya. Kita bahas. Kopi aneh mana kopi aneh? Nah, Nah, ini ada lagi di Bang Ano nih ya kan yang Gua lupa lewat dong. Lah, salah. Weh, mana pas ini Bojong dah dia lihat belakang. Ini sulap kayaknya. Mana dia? Oh, iya. Iya kan. Padahal gue berharap keluarnya perempuan. Dia juga. Sama aja ya. Wah, mancing-mancing. Oh iya, apalagi iya, apalagi Mancing-mancing ada dia. orangnya. Kira kedua. Kira yang kedua, ya kan? Nah, pokoknya kita nih kalau ada Bang Lano bisa siap mengkritisi. Capek dulu di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bojong dah, itu topi udah kayak apa nih ya? Rusuh dia. Brutus. Musuhnya Popeye. Musuhnya Popeye. Brutus Bang Dika, waduh. Jauh-jauh nemenin nih barusan dari Bekasi. Ya kan, dia, jangan lo situ bang, jangan belakang bang. Gak muat. Wah, pakai topik ini kan hamburger kayak masih timus lagi. Hai deh.
Ini dulu kerjanya di Venezia, Itali. Ini dia. Iya, yang suka dayung itu kan. Tapi karena beratan dulu. Tenggelam itu kan. Kiraannya PA-nya itu apa Inces. PA-nya. Oke, gue bukan dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Geng Koplo dimanapun berada, kembali lagi bareng gua Wasiatul Akmal. Seperti biasa kita di Koplo akan kulik-kulik isu menggelitik dari sepak bola nasional yang lagi panas-panasnya, bukan panas lagi, mendidih. Pokoknya semalam itu udah mendidih udah. Ya kan, jangan lupa lu like, subscribe di channel Koplo yang udah punya channel sendiri. Perkenalkan nih, gua udah ditemenin ya, ada banyak nih udah nih, banyak banget nih udah. Gua makin panas aja jadi makin ginian lagi. Udah kayak apa tadi lo? Udah kayak apa? Ini nomor lemari gua dikasih. Kayak pemulung mau ngawinin. Kita mau kawin nih. Iya. Transgender. Gua saksi dong. Itu dia, ya kan? Ini udah kayak PA semua nih, ada pakai topi. Gua nggak tahu parkiran Priok mana ini. Udah setting semua nih. Udah setting. Ini kalah Filipina sama Filipina 1-0. Setting semua udah jadi setting. Error semua deh Om ya. Iya. Aduh, error. Oke, Geng Koplo, gue nggak perlu kenalin lagi dah. Ini mau udah tahu sendiri. Kenal lagi. Langsung aja nih, kenapa nih dengan mainnya timnas semalam? Kalau gue lihat tuh semalam sih timnas ya udah jomplang sih sebenarnya mainnya. Udah miring lah lapangan. Udah miring lapangan, udah miring, ya kan? Udah disuting ke atas, ya kan? Wah, udah mau syuting gak jadi, ya banyak banget dah udah. Susah banget sih, Gur. Gimana bro? Jadi gimana nih? Kalau gue sih ada satu kunci kenapa Indonesia bisa kalah. Apa coba Bang? Kuncinya gua nggak tahu kunci apa kunci. Kebobolan Indonesia. Iya. Karena kebobolan itu aja Bang. Hukum karma ya Bang ya. Hukum karma. Tahun lalu throw in. Tapi kita yang menang. Kalau sekarang kebalik. Jadi angkalan gua kira apaan ya? Bener kunci kebobolan ya? Ya iya dong. Ya, Tapi emang apaan? nggak tahu deh mainnya error banget ya. Iya. Banyak banget masalah dasar. Iya kan, itu si Rivaldo Pakpan tuh kalau dia masuk tuh dia flashing, wah udah dah selesai wassalam dah. Gue Iya. juga cuma tahu dah taruhnya. Tapi statistik mah menang Bang. ya, tapi gua Nggak ngaruh ya Bang ya. Statistik mah menang. Ya kan? Gimana ini? Menang, bener Agenda nggak? sejarah aja Coba, ini. pagi, bener Properti ini pemilik properti. Main bola bagus tapi kalah itu jelek. Oh. Main bola jelek itu menang itu bagus. Wah, berarti hasil akhir. Ilmu siapa tuh? Ilmu topi. tapi sinian siapa Oh, nih? TPC. Siapa nih? Oh, ini TPC ini. Popeye. Oke, kilas balik. Bang Fergot. Ya. Coba Bang, cerita Bang. Kalau saya bilang ini memalukan sih. Memalukan, Artinya dari 4 SEA Games sebelumnya dari 2015 waktu di Singapura, waktu dilatih oleh Aji Santoso, kita main di Klang, kita menang 2-0. Waktu itu golnya si Evan Dimas di Borong. Terus 2017 waktu itu Luis Mia kita bisa menang 3-0. Ya waktu itu di SEA Games-nya di Kuala Lumpur. Terus SEA Games 2019 itu di Vietnam 2019 di Kuala Lumpur kita menang 4-0. Itu Sintayong. Ya. Terus terakhir 2023 kita menang 3-0. Itu si Indra Safri. Nah, tapi kali ini kumisnya gak melintang. Jadi soalnya waktu Apa Bang? kumisnya gak melintang ini. Melintang. Melintir apa lagi sih? Melintang tebal kumisnya. Itu kan lagunya si Pitung tuh. Nah, akhirnya ya kita kalah 1-4. Ya menurut saya sih kalahan itu kalau kita mau lucu-lucuan sih kayaknya dukunnya Filipina kuat ya. Ketika bola ditendang ke gawang kita, Santos apa nih? gawang lawan gawang Filipina itu gawangnya terus lapangan diturunin gitu. Naik. Jangan terus dipindahin digeser kan pinggir. Burung pada mati. Jadi semua Dukunnya siapa dukunnya? Satu Rodriguez, satu kita. Anda tahu kan. Ini urusannya urusan jalur darat nih. Iya. Ya artinya kan dari 4 pertemuan sebelumnya aja kita udah menang terus. Akhirnya kok sekarang bisa kalah. Satu sih dari awal saya udah diskusi sama Mas Dika. Mas, ini bahaya Indonesia. Terus mungkin seluruh Indonesia optimis Indonesia menang kemarin. Kalau saya masih bilang agak bahaya nih. Kenapa? Karena tanding kemarin adalah tanding kedua buat Filipina di stadion yang sama. Artinya setidaknya Magic Square sudah mereka kuasai. Betul. Dan yang bagi Indonesia kemarin tanding pertama,
Pertama kan pasti kan semua akan beda. Adaptasi dulu lah. Adaptasi, terus psikologisnya Psikologisnya, betul. menang Filipina. Tapi yang saya bingung, Indra Safri kan dibantu oleh para pelatih iya mata-mata main lah, mantan pemain. Ketika Filipina mengalahkan Myanmar, mereka nonton nggak itu loh kan? Berarti kan harus ada pemantauan tim Filipina sebelumnya kan, analisis kan. Tapi kan Indra Safri berdalih bahwa pemain-pemainnya memang tidak bermain sesuai dengan skema arahannya. Iya. Ya nggak bisa nyari pemain. Kalau saya lihat dari ucapan Indra Safri itu dia nggak beli pemain, nggak boleh dong. Biar gimana tetap yang salah tetap pelatih. Artinya bahwa menurut saya sih yang membuat itu terjadi karena Indonesia terlampau menganggap remeh Filipina urusannya. Itu aja sih kalau saya lihat. Anggap remeh Filipina. Apalagi permain pertama perdana ya Bang. Iya, perdana. Dan ketemu Filipina. Iya, yang sebelumnya kan kita dapat kali menang terus dan waktu terakhir Indra Safri 2023 menang 3-0. Ya kan dianggap kan udah gampang kali nih. Gitulah dianggap gitu ya udah. Ya mungkin itu terjadi sih menurut saya. Jangan suka meremehkan lawan. Iya, udah paling itu fatal banget. Iya kan. Dan kemarin itu yang membuat artinya konektivitas tidak terjadi. Ya kan tidak terjadi benar tuh kemarin. Indonesia nggak ada konektivitas, nggak ada namanya permainan tim. Nggak ada saya lihat itu. Iya. Semua mainnya kayak ngawur. Jauh, Artinya kayak posisi gender harus sebagai gelandang bisa lari ke, bisa bantu ke sayap, bisa bantu kemana-mana. Artinya bahwa kemarin ada satu yang bagus, tapi yang sisanya nggak bagus kan juga nggak mendukung lah ya secara tim ya Bang. Kalau saya lihat sih itu aja sih menurut saya sih karena menganggap remeh Filipina aja. Iya. Ini kan nih udah TC nih kemarin, udah TC berapa bulan tuh kemarin tuh? Dibaca TC lama lah ya kan. Mereka tuh udah melakukan TC ya kan udah sama-sama. Nah, ini sampai dibilang nih seperti kehilangan chemistry nih. Kehilangan arah, udah kayak lagu sih itu tuh hilang arah. Ya kan terutama setelah kebobolan. Salah alamat kali. Ting dong. Ting itu. Ini tim elit lah, ini kan tim elit. Tim elit. Sampai teman saya Pak Rejadi kemarin bilang bahwa Itu teman Bapak. dia bilang Temennya Pak. kemarin kita makan nasi goreng, saya nasi goreng cumi hitam, dia nasi goreng kecombrang. Om Indonesia menang, Om Indonesia Om, bodinya bagus-bagus, body sih. Modeling ya. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa ini? Saking yakinnya, ini tim harus dipertahankan nih Om nih, jangan dibubar-bubarin lagi. Nah ngomong gitu kan kemarin kan. Nah akhirnya terus saya bilang, Pertahankan. Iya, Buat dia 17-an rawai. Udah mulai Aku lagi. Pak Bergot, ini kan kebobolannya kan cuma dari throw in, ya kan? Salah, udahlah kita ada sedikit membela Indah Karma. kan. Ada karma. Kalau kemarin kita Karma kan yang gitu yang buat buka puasa banget dari Karma. Kalau kemarin kita throw in-nya Arhan jadi andalan. Sekarang kita dimakan oleh throw in orang. Harusnya kan harusnya ketika kita ngasih clue gitu kunci sama gemboknya dong harusnya benar nggak sih? Artinya nggak diantisipasi bahwa di Filipina Iya, betul, itu. ada yang bisa seperti itu. Dan sekarang hampir semua loh. Bukan cuma Arhan loh. Sekarang semua orang Hampir bisa. semua kayak gitu. Gua juga bisa. Bisa gue. Serius lah. Bisa. SM. Iya, kan kiper nih Cahyang kalau keluar nggak bisa Cahyang. Masih jauh itu masih ada pemain, ada beberapa orang yang itu Di kan depan di luar Cahyangnya. Di luar 16 kan. Enggak. Bukan kalau mulai mentok ke tanah dulu. Iya, dia Dan itu menurut saya antisipasi. itu menurut saya Kalau mau keluar pun jauh. itu menurut saya kesalahan sih. Kurang antisipasinya si sama Doni Tripabongka karena Doni itu berhadapan di depannya di belakangnya nih pemain. Nggak ada. Dia udah. Dia naik, tadi dia naik. Kalah ini Om, kalah kalah kuda-kuda. Jadi kalau dia kan nggak ini, kalau ini dia sambil berlari sambil ini. Body shape-nya dong, nggak bisa nggak dong. ini. Body shape. Harusnya Dodi kan bisa dicegah lah, harusnya kan bisa. Orang semuanya pada kaget gini. Bengong semuanya. Iya. Ya, artinya mereka Iya karena siap. dukun tadi. Itu dia. Dibikin. Kalau kita sih nggak percaya dukun mulai. Nggak percaya dukun. Percayanya apa? Percayanya apa orang pintar? Percayanya orang pintar. Orang pintar. Kayaknya wasit lo ya. Malah no chemistry Bang. Kalau gue sih Komentar lu, Bang. Kalau gue sih nggak mau bahas permainan emang apa? Ya. Aduh, capek. Banget. Apa gue ngomong dulu ada pisang, ada suku. Ya kan udah tesnya lama Bang katanya Bang. Ya iya, ini bukan masalah pemain. Kalau gue bilang, oke itu kan emang golnya oke lah itu mungkin nggak murni
salah pemain juga gitu error lah dikit-dikit lah. Tapi itu kan gue menit-menit awal juga ya. Itu masih dikejar lah. Babak pertama lah. Tapi 40 ya? Akhir-akhir babak babak pertama. Artinya kan apa yang dilakuin terakhir oleh tim pelatih untuk antisipasi itu gitu. Ketika babak kedua mencoba satu hal, ya kan, first 50 menit dicoba mentok nih. Coba lagi apalagi gitu. Yang harus jangan mentok-mentok aja gitu. Enggak, artinya bener Pak Lano. Alas Indra Safri yang mengklaim bahwa para pemainnya tidak mengikuti skema dia, itu salah. Babak pertama kita sudah ketinggalan 1-0. Ya kan? Harusnya kalau mau dirubah masih bisa ada waktu. Ini maaf ya, bukan saya membandingkan. Sintayong pernah sering kebobolan dulu di babak pertama. Tapi kita punya harapan, selalu punya harapan. Iya, masih ada waktu. Saya selalu ngomong Pak Lano, babak kedua pasti ada perubahan nih, Om. Pasti ada perubahan nih. Gitu loh kejadian. Udah bilang mimpi. Nih nggak bisa. Tapi kan sesuai, Om. Kan sesuai target. Nah, target apa nih? Kalah apa nih? Target perak kan? Targetnya perak, wajar lah. Oh masih dapat ya? Dapat perak nih. Masih dapat Om. Dapat. Di perak di grup C tapi. Iya. Nyambung, iya perak di grup C. Gimana Bang Rizal? Perak di grup C emang ada? Emang di siapin khusus medali? Bikin di Senin. Ini Senin dibakar tar. Indonesia menang sama Myanmar. Perak grup C ya kan? Iya perak grup C. Perak kan? Iya. Sesuai. Ini udah goodbye. Apa aja ini udah goodbye. Karena ditentuin sama Ya kan kadang kan ini ya. Vietnam versus Malaysia. Mas Dika, Malaysia. saksi lagi kan kemarin saya bilang apa? Mas, ini runner up sama juaranya yang diambil sama grupnya Vietnam Malaysia. Ini pasti itu diambil situ. Mereka main dua tim ini merasa bahwa Indonesia siteru mereka. Dan Indonesia harus gue singkirin nih. Ya kan? Ya mungkin mereka bisa aja. Bisa juga mereka draw. Orang mereka aman kok. Yang penting kan kesingkir kan. Indonesia. Ya kalau udah draw udah selesai. Udah selesai. Indonesia. Iya. Kayaknya Bang Rizal yang bisa jawab nih. Gimana Bang? Besok Malaysia lawan Vietnam. Harus gimana nih? Ya, kan pasti ada orang dalam ya, udah ada bisikan kan. Perlu gua ongkosin nggak Bang? Berangkatnya. Perlu gua ongkosin nggak Bang? Berangkatin. Kayaknya nggak berangkatin nih. Berangkatin. Dia mati Jason tar. Sebenarnya tuh. Ya kan, udah live reaction katanya kita mau ini nanti pas semifinal gimana Bang Ferko tadi Bang? Itu orang, semifinalnya orang. Ini semifinal kita Artinya itu bahwa kita semua optimis sebagai orang Indonesia kan? Iya, betul. Kita live reaction-nya bicara bola, ntar aja pas semifinal kita udah yakin itu kan, malah bahkan ke final saya yakin. Iya. Tapi gue mau nanya nih, kemarin kan kita itu full squad lah itu ya. Ada Top lah itu. Ada Ivar Jenner, Wah. ada Mauro Zylstra. Minus Marcelino aja. Nggak usah hitung lah, ya kan? Nah, Harus dihitung lah. Itu Oke, iyalah. gue hitung nih pas satu. Iya. Ya kan? Main kemarin tuh udah nyetel nggak tuh semuanya main-mainnya? Nggak ada. Dari awal main menonton seperti itu aja, nggak ada perubahan. Ya, Ya kan? supportnya udah bener udah support nggak ada yang pergerakan lagi, ya kan? Ini dari tengah ke depan. Iya, cuman kan? main Ada bola. Kerangka. Main bola cuma begitu Samping. aja. Silakan siapa yang saya ke kanan? Kelihatan lebih buntu ya Bang ya? Iya, Buntu kayak- banget gitu kayak nggak ada. Kayak nggak punya nggak punya jalan keluar buat dari kebuntuan. Oh, lewat sini mentok, begini mentok. Padahal situ kan tadi bilang asisten itu ada Kurniawan, ada Bima Sakti, ya kan? Nah. Ada Eko Purjanto. Itu- itu mantan pemain bintang kita semua kan. Itu kali Bang yang dibilang Coach Indra Sapri nggak mengikuti instruksinya, udah diinstruksi tapi nggak jalan, mungkin ya Ya kan dia kan? nggak bisa jalan, orang bocah cadangan nggak bisa ke depan dia. Nggak bisa main. Nggak, tapi gue nggak ngerti ya. Gue bukan masalah sama Safri, cuma begini. Kunjungan beliau, ini kan beliau namanya sudah harum nih. Mas kan di Kamboja, Iya. kan? Kan dengan begini jadi setengah nggak harum nih. Iya. Ya kan? Nah kan kasih nama beliau nih. Nah, PSSI menunjuk beliau nih apa? Pakai hemat kah? Iya benar. Kan dia kan memang pegawai PSSI kan saat ini. Iya. Nah kan bisa aja, udah kamu yang jadi bapak Ambil ya. pelatihnya kan? Si James. Ya kan? Apa ini hemat anggaran atau memang sengaja dia ditunjukin? Tumbal. Nggak tahu deh. Sengaja dia ditunjukin. Kalau saya berpikir bahwa ini maaf ya, suatu kebodohan Indra Safri menurut saya. Menerima. Kenapa saya bilang kebodohan? Menerima.
kapasitas gue nggak perak, kapasitas gue emas. Tuh. Iya nggak? Om? Dan sudah menjadi instruktur para pelatih kan. Iya, dan dia kan sudah punya. Ngapain turun gunung lagi? Dia udah punya sertifikat di Ratu Teknik loh FIFA. Iya kan? Dan Coba. FIFA langsung. Dan dia sudah terakhir 25 SEA Games Kamboja 2023 udah cukup. Begitu kemarin dicanangkan perak, gue seharusnya nggak usah lah. Ya ketika Yang lain aja gitu ya Om ya? Iyalah. udah emas, ketika ketum bilang perak kok setuju? Ya kan? Apa kata dunia kayak gitu tuh? Makanya saya bilang maaf tadi ya, terkutip loh, ini kebodohan Indra Safri menurut saya sih. Mungkin bukan kebodohan sih, kehilafan. Iya. Pasti ada hilafnya manusia itu. Brutus. Ya, Dewasa. tapi nggak kayak kita nggak ada pelatih lain kan saatnya anak-anak muda pelatih muda muncul aja nggak Iya. apa kan ini kan juga tim-tim muda hitungannya kan gitu. Kasih Nova lagi ya kepercayaan bisa jadi ya harusnya ya. Benar bisa, nggak sih? bisa Mas Bima bisa. Bima juga bisa. ada. Kurniawan bisa di situ di belakang-belakang. Syukur juga Mas Eko bisa, iya. Salah. Oke, kita lagi. Jangan kasihan dia ngomong ntar kupingnya panas. Lagi-lagi timnas U22 ini nggak lagi bikin apa nih? Open play ya, kalau- Open play ya kan di tim ya kan, nggak selevel di laga resmi. Problem apa nih yang bisa terjadi? Dan penyebabnya faktor striker kah, gelandang kah, ya kan, dan faktor-faktor lain. Kompleks nih. Kalau Hampir kalau semua. bilang begitu semua material lengkap kok. Material lengkap, full tim. dari kiper Iya, belakang full tim. untuk usia segitu ya. Udah Gua pemain kayak terbaik di lihat Indonesia. Ada gap nih antara mainnya tim senior sama tim liga dan ke bawahnya ada gapnya nih. Memang yang senior isinya semua bule-bule semua ya. Iya. Mainnya sudah Jadi sedikit Eropa kata Eropa. sekarang. Kalau gini caranya terus gini, apa mungkin kita mending bikin solusi bukan kritis ya. Udah semua bule aja semuanya dari junior juga. Caranya Boleh gimana? semua. Di Liga 1 Iya. kota asingnya 11 tuh. Satu harus main 15 tahun deh. Jadi pas dia 5 tahun, udah 23 tahun. Udah dapat lagi aja pemainnya ya. Main dia di timnas ya. Iya benar. Serie A kan udah itu kan, Serie A juga ada itu. Udah begitu Serie A? Serie A udah begitu Serie A. Jadi ya, Itali. Kalau udah kayak gini mah udahlah. Misal pemain asing 11 kan di tim tuh kotanya. Oke. Satu kasih untuk anak 15 tahun ya. Asing tapi 15 tahun. Tahun Ya, asing. buat antisipasi kalau kayak gini-gini lagi nih. Sama juga saya dari 11 itu tiganya umurnya inilah ini maksimal 23 tahun atau 22 tahun. Yang baru muda lah ya, yang fresh. 5 tahun dia 28 kan tuh udah bisa WNI udah Iya. naturalisasinya semuanya kayak gini caranya. Gila nih sekarang Kalau kayak gini nih. kali ini bener Pak Rizal ini kan Pak Rizal tadi bilang udah full tim ya, udah bagus ya. Iya. Tapi ya mungkin karena mentality Pak Rizal, overconfident menurut saya. Terlalu overconfident Indonesia. Ya yang kalau terlalu percaya diri ya iya, kelihatan itu. dari Karena itu yang akhirnya ada komentar-komentar dari semua pelatih-pelatih yang kemarin, pelatih Myanmar tadi saya lihat di komentar, pelatih Vietnam pun komentar, pelatih Malaysia komentar soal kakak Indonesia, dia mereka kaget gitu, bahwa Indonesia bisa kalah sama Filipina. ya karena kan materinya kan. Iya ya, karena itu. Iya, kalau secara materi kan, ya kan artinya kan Full tim, bukan kita materi. doang yang mengakui kan. Full tim, Materi Bang. itu bukan kita doang ngakui terbaik lah. Iya, Artinya iya. pelatih-pelatih dari luar juga negara lain lawan kita juga mengakui tim ini secara materi lebih bagus lah gitu. Iya. Itu kan karena terlalu percaya diri, overconfidence. Ya mungkin bukan hanya tim tapi pelatih juga overconfident. Bisa jadi. Iya kan? Iya, Karena melihat pemainnya yang udah bagus-bagus bang. Terlalu besar ya. Gue mau bikin apa? Iya. Pemain gue bagus semua, santai aja. Satu pas udah lihat di fase grup, situ Filipina apalagi Myanmar, Indonesia. Yakin udah ya, ini udah lah. lolos dah kan dari kejutannya Iya, gitu Mereka dong. nggak mereka Iya kan? pikirkan bahwa Filipina datang ke lapangan itu dengan modalkan dia udah menang gitu kan. Iya. Berarti kan motivasi Ya, beda. dong. artinya juga kan Myanmar 2-0 nih kan motivasi beda. Indonesia kan masih zero, masih zong. kalau saya sih lihat di situ Filipina kenapa lebih semangat karena ini gue lawannya Indonesia, gue harus nunjukin iya. di mana tim yang berasa di bawah. Kalau nggak Iya, tim yang benar. kualitasnya Iya, amin. selama ini Indonesia dibilang udah menjadi Macan kelas Asia. Asia nih. Iya. Nah ini kan pasti motivasi Filipina malah lebih tinggi daripada kita. Motivasi Gitu jauh kan? lebih dari itu. Lebih itu lah. Pasti, Sama kan ya. kemarin sebenarnya Filipina ini kan sama waktu eranya Van Aanbak. Iya, sama ya. Sama. Sebenarnya kan sama waktu juga. Van Aanbak itu kan kita ngebobolin lewat Robby Darwis sundulan, lemparan ke dalam juga. Mungkin ini ya. Karma kan saya bilang tadi. Mungkin terus Iya. kalau gue lihat sih ini sebenarnya ya bukannya membandingkan dengan 2023 gitu. Waktu kita emas 2023 itu sebagian besar pilarnya adalah Senior. pemain yang sudah lama bermain dengan dan dipoles oleh Sintayong Iya. waktu 2023 Oh ya. iya. Jadi Ini kita tapi gue kesampingkan bahwa ya kan waktu kita dapat emas juga disyukuri bahwa ini adalah
kayak semacam puncak bahwa ini semua dioles oleh Sintayong dan digosok jadi emas oleh Indra Safri. Sementara di 2025 ini pemain timnas U22 ini kan sebenarnya udah punya pakem main di kelompok 2 di Liga dan di Vandenberg sebenarnya. Waktu itu bagus kan, possession play-nya sudah jalan. Tapi mungkin karena Vandenberg-nya diputus, tidak ada itu filosofi main gua anak U22 tuh gini. Jadi si Indra Safri itu berarti sama aja maksudnya PSSI melakukan blunder 2 kali nih. Bisa jadi. Iya kan? Tapi kan karena dan blunder Safri masalahnya apakah itu karena kemarin gagal Piala Dunia terus ya mungkin perkara ego juga bisa bahwa kan Indra Safri ditunjuk sebelum si Vandenberg turun di kualifikasi kan. Sebelum kualifikasi udah ditunjuk dulu. Tapi kan harusnya tuh ada komunikasi bahwa tim gua mainnya begini. Dan yang andalkan adalah Arkan Fikri kan waktu itu. Misalnya ini Estanya lah maksudnya. Handover lah ya paling enggak. Handover tapi kayak nggak berjalan. Waktu itu di Vandenberg taktiknya 4-3-3. Sebenarnya kemarin lawan India di uji coba juga 4-3-3. Ini berubah menjadi 3 back. 3-4-3. Kan memasukkan Dion Max. 3-4-3 kemarin. 3-4-3. Kan memasukkan Dion Max terus kemarin kan Raka Cahya di situ. Ya maksudnya kalau udah jadi di 4-3-3 dan itu andalannya Indra Safri, ya udah. Ya kan kalau kenapa nggak dari awal gitu? Kenapa nggak dari awal pakai aja? Kalau secara teknik teknikalnya 3-4-3 kan udah ketahuan bahwa Indra Safri pede dengan timnya akan menyerang. Iya. Iya kan? Iya ofensif ya. Ofensif gitu. Ya, tapi kan maksudnya ya ketika itu nggak jalan ya memang dia di babak kedua diubah tuh jadi 4-3-3 kan. Tapi kenyataannya Robby Darwish yang biasanya bermain di gelandang oleh Gerald Vandenberg ditaruh jadi bek kanan. Itu kan juga sebuah kok beda gitu. Terus perannya Doni jadi hilang di babak kedua kan. Sementara di Vandenberg dia dimaksimalkan sekali kan. Rayhan Dahlan juga nggak kelihatan Rayhan. Jelas seluruh pemain Indonesia kemarin tidak ada determinasi, tidak ada. Itu nggak ada kemarin. Nah, kalau menurut gue sih itu karena mungkin dari perpindahan dari era main Vandenberg ke Indra Safri ini terputus. Dan harusnya misalkan itu terputus, harusnya Coach Indra berani ngambil risiko lah. Maksudnya, oke, gue bentuk lagi tim ini seperti yang biasanya gue bikin. Kalau Coach Indra ibaratnya mengklaim dia mempunyai, gue punya game plan sendiri dong, itu maksud ya gue, kan? apakah nggak harus gue ke yang sebelumnya, itu gimana? Ya itu makanya gue, tapi kan dia berarti kan ngambil resiko juga dengan kayak gitu, dengan terbukti kan akan pikir main yang dimainin Tony Firmansyah andalannya. Ya itu dengan yang gue nggak habis pikir sih kenapa sih Dion Max harus maksain di 3 back gitu. Tapi karena gini juga ya, gue lihat gini Coach, mestinya kan kalau gue dulu pernah lihat podcast yang keluar ya ketika percakapannya Gary Neville soal Diego Simeone, itu udah mati Valencia, dia bilang Diego Simeone tuh aturan lawan Atletico Madrid itu bisa tuh mati ngubah pola di pertandingan tuh. Lagi begini dia pola begini, lagi begini dia pola begini, dia ubah semua. Pemain belum ganti tuh. Nah, mestinya kan itu bisa diganti dibilang oleh Safri. Ganti pemain bukan cuma sekedar ganti pemain doang, ganti sistem juga gitu. Sistem juga ya. Ketika ini nggak bisa, entok coba lain gitu kan. Makanya terus, ini nggak bisa ganti si A si B. Itu nggak solusi kayak gitu. Tapi kan kalau dengan skema itu tim itu harus punya materi pemain yang benar-benar mumpuni, dan artinya kalau kayak tadi babak kedua akhirnya berubah dari 3-4-3 menjadi 4-4-3. Akhirnya dengan ditarik siapa? Robby Darwish ke bek kanan. Itu mungkin salah satu cara kan. Tapi kan nggak maksimal gitu. Karena dari awal mereka tidak pernah di briefing, atau pada saat latihan pun mereka tidak pernah di drill. Mungkin itu bisa jadi. Jadi pokoknya pada saat kita menyerang ofensif kita bermain dengan 3-4-3. Ya berarti pada saat ini. Lah. Nah itu artinya ya balik lagi bagaimana dengan program pelatih, dengan program TC yang panjang kan. Tapi dengan hasilnya apa kan nggak ada. Yang dibilang situasional jadinya Bang. IS adalah coach situasi coach yang spesialis TC panjang. Ternyata hasilnya langsung jeblok. Ya berarti jangan mengklaim bahwa itu kesalahan pemain dong. Enggak. Indra Safri kan ngomong bahwa itu pemain tidak mengikuti instruksi dia kan itu artinya kan. Padahal kan. Tapi kalau alasannya itu Om bisa jadi karena kan apa? Dia akhirnya membuat statement
apa yang dia sudah berikan tidak dijalani sama pemain. Ada benernya, tapi ternyata tidak dilatihkan, bisa jadi. Dia tidak di drill, sudah latihan tapi tidak dilatihkan. Oke, ini kita pakai 4-4-2 seperti ini, ayo. Saat misalnya kita ketinggalan 3, bersama 3. Oh, kita jadi 4-4. Jadi yang ini turun, naik lagi, bergeser. Itu harus dilatih pada saat latihan. Kalau nggak dilatih ya sejago-jagonya orang juga pasti kan ada keraguan gitu loh. Ya kan biasa kita bermain di tengah nih kayak Robi Darwis, biasa main di posisi 6 atau ditarik posisi 2 yang di ujungnya ada garis gitu. Kan pasti ada. Iya. Tanggung-tangungnya Ada pasti. Ada pasti. Gitu. karena dari data statistik sih main sih udah menang ya 73%. Iya karena cuma di depannya aja ya ngawur gitu kan mainnya kan main negatif football sebenarnya. Artinya dia tapi jangan salah ketika dia bertahan kompak semua. Iya, kompak itu juga kita menyerang. Disiplin loh. Ya, mereka cukup disiplin, untuk Filipina bertahan. memberikan suatu permainan tim kemarin. Kayak Filipina sudah kayak mempersiapkan. Iya. Mempersiapkan akhirnya dia compact defense ya Bang. Iya, betul. Compact defense jadi Filipina sudah menyadari kita lawan tim pasti, Indonesia yang akan mendapatkan tekanan besar. Dan kemungkinan juga targetnya Filipina karena udah menang kan. Dia pasti udah deh. Gua kita jangan neko-neko. Dia beruntung tuh berarti. Mungkin target awal mereka seri. Gue sepakat tuh seri aja, poin aja 1 udah cukup lawan Indonesia. Makanya kan dia kan lebih parkir bus ya kan, tapi luar biasa dia disiplinnya luar biasa gitu. Bisa curi ya kan. Bisa kita lihat dari babak kedua itu menit ke 70 sampai berapa. Kita main Filipina main kayak tembok kok. Bola ke depan mentok lagi. Dan anehnya ketika Filipina dan itu nggak dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita. Dan pelatih kita tuh kayak pelatih. Mainnya flank terus kan kita kan. Iya. Flank terus bola yang udah kebaca semuanya. Betul. Itu banget yang bilang ada si Raka, di sini juga nggak ada siapa di kirinya ada. Ya kan udah di situ aja tuh udah. Jadi ibarat Filipina udah membuat tembok. Udah tahu. Malah temboknya mau dihajar-hajar terus gitu. Nggak usah mencari jalan lain. Karena kita sudah nggak ada lagi yang namanya Fiorentina, udah nggak ada lagi namanya Pamungkas. Sebenarnya ada di Akan Fikri. Dia beda, Akan Fikri itu tiba-tiba pelari. Akan Fikri itu bisa bermain seperti perannya Firman. Waktu di Gerson Menurut Akan Fikri jadi Akan Fikri posisinya nyawanya ini sebenarnya dia tuh sebenarnya sama tahun itu dia udah klop. Kalau Akan itu kayak dia tuh kayak nomor 6 bukan nomor 10 yang itu Akan kakak kali bukan. Itu lagi. Oke, langsung aja nih, kekalahan ini membuat laga Vietnam dan Malaysia bakal jadi penentu nasib timnas Indonesia di U22. Berarti ini Vietnam ketemu versus Malaysia ya. Kalau seri udah. Jika seri dipastikan kita tersingkir, akad koper dari hotel, mandi duluan. Gimana pendapat Bagas Selamat apa enggak? Wah, ini nih udah waduh, ini mah dia bisa main mata kedipan ini. Bisa. Udah paling gak enak pokoknya kalau kita main bola ditentuin orang lain udah paling gak enak aja. Lain bukan enak lagi, kaget tur. Ya kan? Tapi gue mau nanya, ini pertandingan pertama ketemunya antara mereka berdua setelah kasus Malaysia di band mainnya tuh, yang main asing. Itu yang lapor Vietnam tuh. Apakah jadi ini bisa jadi motivasi Malaysia? Mudah-mudahan lah Bang. Mudah-mudahan kita kan terbaik aja. Sebagai jiwa nasionalis. Kalau menang lah. Dia tadi itu. Syaratnya kan Malaysia kemarin menang 1. Kalau Malaysia menang, Malaysia kan masih bisa ada harapan. Tergantung selisih gol. Kalau Vietnam menang, kemarin menang 6-1 ya. 6-1 lawan Laos ya. Malaysia tuh menang 6-1 lawan Laos, berarti 5 tuh. Makanya di atas kan. Malaysia di atas, kedua Vietnam. 2-1. Tergantung tuh kalahnya berapa. Itu sebenarnya kuncinya juga. Si Vietnam berapa menang? 2-1. Ya, berarti harus menang Malaysia. Kalau mau aman. Tapi kalau mainnya kayak gitu Liga Super Indonesia, aduh udahlah, nggak paling enak, nggak ditentuin lah. Iya. Susah sama lawan tuh Masalah kemarin. Ditentuin sama tim lawan ini. Ini ada apa nih di PSSI ini ya? Coba dong. Nggak tahu juga nih kan. Yang jelas dong gitu kan. Iya. Evaluasi apa nih yang harus Coach Indra Sapri dan tim lakukan untuk memperbaiki moral tim ini? Bang Rijal, tolong Bang, tapi dipakai Bang, jawab. Gimana? Dengan evaluasi untuk Coach IS. Ya haruslah. Haruslah dievaluasi dengan kegagalan ini kan. Ya, Coach IS juga harus menerima kesalahan. Kalau memang dia gagal harus menerima ini kesalahan dia. Tadi bilang lu hilaf Bang, ya kan? Ya
Apa diampunin khilafannya? Ya kita sebagai muslim kan. Kan mau puasa. Abang Rija apa Muslim? Mau puasa muslim Rija. Abang Rija apa Muslim? Ayah wae. Ya kan. Udahlah kita ngopi dulu. Oke, ngopi dulu. Tahu kopi udah habis ya kan. Pusing nih gua. Pusing pokoknya pusing. Kalau gue sih udah Gimana? Jai, mantap kali. Ini kan kalau Myanmar kan Myanmar. udah lah, kalau gua hormat nih Coach Afrik pulang dulu ke Indonesia. Biarkan nih orang apa perjalanan CS yang Oh gitu Bang. Udah gitu aja, udah. Lebih enak kayak udah kita having fun aja lah, udah apa nggak bisa ini dah gua bilang. Jauh-jauh hari udah pernah saya singgung soalnya Indra Safri sebenarnya sudah tidak pantas menangani timnas. Nggak pantas. Sudah nggak pantas. Indra Safri dengan kapasitasnya sebagai seorang pelatih yang sudah sukses membawa tim generasi muda kita di sekelompok umur juara AFF, juara AFC kan. Iya betul. Terus SEA Games, terus dia sekarang punya sertifikat Dirtek, ya kan. Dia tuh sudah sebatasnya dia jadi kita anggap sebagai profesor lah. Kita anggap dia tuh sekarang sudah harus gitu. sudah mengkoordinasi gimana caranya membuat grassroots yang bagus. Ya kalau gue sih tidak usah lagi tampil. Kalau gue bilang nasional buat apa? Seorang IS mau disamain sama Danur juga belum sekelas sih. Iya kan? IS dengan segala prestasinya tapi masih di bawah Danur kalau gue bilang. Karena Danur gimana juga dia masih sudah pernah megang tim senior. Banyak lah. Prestasi gitu kan. Untuk dituangin sama Om Danur banyak ya Bang ya. Iya. Dan sudah menciptakan banyak pemain juga gitu kan. Tapi kedua pelatih ada samaannya loh. Sama-sama tantangan panas. Panas kalau di liga ya. Di liga iya, nggak pernah ini ya Bang ya. Nggak pernah pegang es. Indra Safri maksudnya legowo lah, udah kasih yang muda-muda, dia harus sudah tidak usah lagi ke tim nasional. Udah dari dulu udah saya ngomong nggak usah ke tim nasional, nggak pantas. Jadi guru pelatih aja. Udah jadi suhunya. Maksudnya sayang dengan track recordnya ya Bang. Sayang. Akhirnya ternodai dengan yang sekarang. Dia punya rekam jejak yang bagus. Iya, track recordnya udah bagus. Kamera, seneng di foto, seneng ini ya. Ya kalau info dari wartawan seperti itu media darling. Apa tuh Bang? Benar. Dia selalu senang di media, tampil di media. Oh gitu. Ya kemarin kan waktu ada cuplikan tuh kita sebenarnya lihat tuh. Ya kan, selama ini kan timnas latihan tuh media tidak pernah turun ke lapangan. Pasti selalu nunggu di tribun atau di atas. Boleh ngeliput tapi di atas. Ya. Ini enggak. Media sampai pemain yang sedang latihan satu-satu di syuting. Ada pelatih foto bersama. Medianya PSSI itu medianya luar. Itu media. Semua boleh masuk gitu. Boleh masuk. Oke. Oke, kita beralih ke laga yang menentukan buat nilai koefisien Indonesia di kompetisi Asia. Oke. Ya kan? Persib Bandung akan menjamu Bangkok United atau BU dengan target minimal 1 poin untuk mengunci tiket ke 16 besar. Bagaimana kansnya nih? Kemarin kan ada LC, sekarang BU butuh duit. Sekarang BU butuh uang. Bangkok. lagi. Bisa ini. Bangsa Bangkok United. Sorry. Halo, gimana Bang? Versi Bang. Menang lah. Ini kali ini menang. Memang mau main aja gitu aja. Main. Menang dan kali ini Tangke bikin gol, harus bikin gol dia nih. Udah bikin gol kan udah Aren udah syukuran. Sudah mulai bangga dengan tangkinya. Tangke udah nggak jadi bangke. Udah nggak jadi bangke, udah bagus. Iya kan. Udah aman dulu lagi dia tuh. Oke, Dik, lu gimana Dik? Persib Dik? Ya, bisa lah 1 poin aja bisa kok. Bisa lah. Aman lah ya, lima ya. Karena yang penting kan Barba udah ada ya kan. Idola barunya Boboto tuh Barba udah ada aman lah belakang aman. Nah. Kemarin kan juga membuktikan bahwa Persib habis kalah bangkit menang bisa juga gitu loh. Ya. Terbukti kan lawan Borneo kemarin udah kebobolan dulu juga bisa balik 3 gol. Kemarin kan ada sedikit tuh kita lihat tuh ya kan di lapangan kan ada sedikit gesekan-gesekan antara Tom Hai sama Beckham. Kalau Tom Hai kan maunya boleh kaki, kasih gol di bola di kaki jangan lari. Jadi kasih lari. Dikasih lari Beckham ya kan. Itu beda kultur tuh. Itu pendidikan ala Indonesia Eropa kan. Iya. Nah, untung Beckham nggak ngerti bahasa Belanda. Ya kan coba kalau bahasa Sunda gimana? Udah di
anjing. Bahasa pasti ya bang ya? Dia kalau di Bandung kan gitu. Punya anjing aja udah pasti. Silaing kurang karena lari di kaki atuh di kaki. Makanya Bang Tommy mau belajar bahasa Sunda bang. Dia bilang gua nanti Beckham tunggu lu. Gua akan Dia ngerti baru kemarin pakai bahasa Sunda gitu. Iya. Wah, kemarin kan udah lihat tuh pas kemarin sama Tom Haye. Beckham. Iya. Ngomong terlalu dah. Perang mana? Aing tengah arti. Ya kalau Beckham sih bener-bener aja lu lari lah main bola. Gaji lu lebih gede daripada gua. Iya, bener juga tuh. Iya. Lu lari masa main bola di kaki. Itu curhat pemain bola begitu tuh. Iya. Tapi yang bener juga emang yang latihannya kadang-kadang ya main begitu-begitu aja. Yang suruh kerja kita juga. Kata Beckham gua pribumi coy. Tapi kan balik lagi kan, namanya teman satu tim ada chemistry-nya kan tahu. Haye nggak bisa lari, kasih bola kaki. Beda pandangannya beda nih bang. Ini dari sudut gaji, ini dari sudut pemain. Tahun buat nih, gue ketarik. Ketarik gimana kalau udah hamstring ketarik? Pemain asing ini. Itu, iya makanya. Kalau gue belain Beckham aja dah. Kita sering begitu ya bang ya. Kadang-kadang ada pemain bintang yang kadang-kadang gimana gitu. Yang kerja kita juga ya bang. Iya. Fenomena itu juga terjadi juga di tim nasional. Oh iya pernah itu tahu. Kita pertama kali sistem naturalisasi. Pemain kita nggak ada yang ngasih bola ke pemain naturalisasi. Jadi ada tuh. Asli sama tim kan. Sebut aja. Sapu terus. Pengamat tuh manajer. Iya beda. CEO. Iya. Saya yang nolak dia. Bukan WO, bukan. Apa wedding over apa? Organizer bukan. Puspita Dewi bukan. Pokoknya ini CEO yang pernah nolak Edkur udah itu. Udah cek juga dia. Lah, ditambung lagi nih. Kayak setiap episode terus nih. Pokoknya terus nih per episode gua ini aja. Episode ya. Oke, di Super League Persib baru aja menang nih 6 laga beruntun usai mengalahkan Borneo FC. Apakah menular ya kan, dikira Panok nular ya kan ke laga penonton besok. Nular. Ya kan. Motivasi tinggi pasti kalau udah menang tuh. Dia udah di atas ya di peringkat kedua ya? 3. Masih 3. Masih di bawah Persija ya? Oh sekarang di Iya. mana Liga? Iya. Sisa 1 sama Persija. Liga 1 berarti ini motivasi pastilah. Persib ya kan udah dah biar Aing yang di atas dah. Bilangnya ini juara dia. Bisa jadi. Juara nih kalau ini. Mana? Persib Super League. Super League juara Iyalah, nih. itu Berarti kan Liga Inggris dong. Itu dari sebelum Super League bergulir juga udah bilang juara. Kalau Ya. Bojang nggak digantikan, Juara. terus kan udah keluar William nih. Ya udah tinggal cari William gantinya. Iya. Kalau belakang udah langsung ditati kan belakangnya tengahnya. Keren lah ya. Kan Apa juga udah oke lah ya. Depannya dong pikirin ke depan itu kan gitu. Udah lebih gahar lagi ya. Ini tinggal dia momentumnya naik juara itu. Tapi sih gue berharap Persib juara tapi membawa berkah buat pemain muda. Kayak kemarin kan Nasril tuh. Ya. Top. Enggak, itu maksudnya sama Budi Hodak, dia fair. Itu harus begitu. Fair. Pemain muda dikasih kesempatan main, Pemain dikasih jam bagus, terbang. pemain bintang semua, tapi Kiper. tetap nggak melupakan pemain muda yang ada. Kiper kemarin kiper ya kan? Kiper, pemain muda. Iya. Fitrah Maulana. Ini bang enaknya pelatih itu bang, dia punya maksudnya pemain muda main tapi ditopang dengan pemain yang punya kualitas bang. Iya. Jadi bisa percaya diri, ya pelatih percaya kalau kayak gitu, gue sepakat. Iya, Gitu. Oke. Keren. Dia udah kan juga mau ini kan mau nyari kiper yang asing itu mau dicoba tuh kayaknya. Iya, Iyalah orang Fitra juga udah bisa nunjukin kayak gitu, mau ngapain lagi? Fitra bagus ya. Mau ngapain lagi kayak gitu? Oke, ini di lawan Borneo kan dua Malah debutan pemain katanya muda nih Persib mau Nasir ngambil nih. kiper Edi Kurniawan gitu. Ini muda lagi bang, dia kelahiran tahun 88. Gua nggak mau bang, gua nggak mau Ya, beneran. gara-gara gak diterima sama CEO Persib. Dengar sih gitu. Kemarin dia telepon aja Jumu. Tanggung aja lah, gue dengan langsung menyebut-nyebut Kalau kan. Gumu, Aditya, Hah? Aditya. Tio. Ya. Tetep aja yang Tapi tetap aja kalau Pak Umu udah ngomong nih, aku udah siap kan. Makanya kemarin saya ke Bandung. Kemarin ke kan? Bandung. Jadi ada pembicaraan. Ada pembicaraan. Bicara doangnya. Yang ngomong namanya orang iya. Orang ngomong kan bang. Ngomong ayo gitu. Makanya gua ke Bandung kemarin bang. Cuma udah lah Jadi cukup. kontrak setengah purnama. Nah, ini pemain muda nih. Ini. Ya kan?
Tapi Nabil Alvaron dan Peter Maulana mencuri perhatian nih. Boleh. keren. Mereka itu Boleh. benar-benar menunjukkan kualitasnya. Ketika dikasih kepercayaan, wis bener, mainnya keren banget, sumpah Oke. itu. Ini kayak Fitra Maulana bisa inti malah. Bisa. Bisa jadi. Musim depan. Bisa jadi. Asli Bandung. Asli Bandung. Nah ini arti dahsyatnya Persib berarti. Iya. Oh Ya iya. nggak? Artinya bahwa Persib itu warisan. Ya enggak? Kayak Beckham kan udah lahir dari sebuah warisan, ya kan? Nah ini juga lahir dari sebuah warisan. Jangan begitu dong, Edgar bukan warisan gitu. Ya kan? Iya, maksudnya warisan. Edgar bukan warisan. Bukan. Bisa. Kenapa bukan Bandung? Bukan Bandung gitu, Bogor. Panjang-panjang. Kita sama Jawa Barat. Kan yang dibahas tuh bukannya saya, Oh, jadi gitu. yang lain gitu ya. Kenapa ke Karena saya saya sih? tahu- karena Oh, tahu- kita jangan dipecah belah, Om. Tenang, Om. Saya tahu Jadi saya ada domba. karena saya tahu sejarahnya Edkur. Nah, Dia di Berlin juga pernah. Berlan. Maksudnya apa ini? Waktu tahun muda SMA saya tahu. Waktu itu bukan orang Bandung dia. Kalau Bella mah tim petarung. Kan kita Tegalan depannya. udah. Bahas bola. Adam Alis nih, ya kan yang kita bilang kemarin membawa berkah. Nah, Bapak masih tidak nih. Sementara Andrew Jong dan Teja Pakualam siap dimainkan. Emang kemarin Teja luar biasa, banyak save. Performanya makin naik. Sempat absen lawan Borneo kemarin. Bagaimana melihat kedua sosok penting ini nih? Ya kan, Adam Alis, Teja. Ini emang ya, gue bilang pemain-pemain key players lah penting. Iya, tapi untuk lawan Bangkok lebih baik pemain yang senior lah. Senior. Iya, senior aman, harus diamankan. tidak Fitra sama si itu jangan dimainkan lah. Itu- Disimpan jadinya. Beda. Tapi kan lihat kondisi Teja juga terakhir kan cedera kan. Cederanya Apakah parah. sudah? Udah latihan Apa kok. sudah? Udah latihan. Udah latihan kemarin ya sama saya. Jangan dipaksakan juga Tejanya. Jangan dipaksain juga Tejanya. Iya, Om. Kiper berarti kiper siapa gitu dia? Kiper siapa lagi? Asing. Kiper lagi? Asing siapa? Adam. Adam Priscik disiapkan. Tapi kemarin terakhir itu informnya emang TJ juga udah fit lagi kok. Siap. Udah siap. Aman lah itu. Udah ready. Pokoknya Edkur sama Cecep siap lah. Oke, Pokoknya. siap. Oh kan Nanti. Cecep. Kan Sopur udah siap kok. Lebih jauh lagi. Tunggu dari Cio apa ngomongnya nih? Dia mikir siapa nih? Rabidal. Tapi jangan panggil Dadang lagi makan. Dadang lagi makan somai ya. Kadang sederajat. Lebih jauh lagi. Iya, ada lagi tuh kiper Thailand, kiper Thailand. Gosin. Osin, ya kan? Sinta Banyak Wicai. kiper Bandung, nggak kehabisan Wicai. apa stok. ya kan? Ramon, thank you. Tangke. Akhirnya cetak gol perdana, disambut syukuran besar-besaran. Gue juga sebesar depan oleh Bobotoh. Nah, apakah ini jadi angin segar Ini kayak buat tadi kesempatan orang- lolos ke 16 besar AFC Champions Kuncinya League? udah masalah udah bilang. Udah syukuran. Syukuran udah lolos lah Tumpang Persib, udah, lolos. Gara-gara nggak putong tumpeng datang ke Persib. Iya. Kalau ke Persib tuh datang pemain bintang datang ke Persib nggak kulonuwun selesai. Iya, katanya udah ketemu orang pinter yang main Iya. gombong semua. Udah bayar kali. Nah, beda cerita. Merah apa ini? Ada deh. Om, sapuin? Enggak. Biarin aja. Dia. Oh, iya. Oke, kan udah jam. Wah, berapa menit udah nih? 46. 4. Woi. Wah, udah persiapan kita bicara bola. Injury time. Injury time kena lemparan dalam gol nih. Udah paling dalam ya kan, boleh membuka itu udah terjadi. Oke, Kikoprol, semuanya udah kita bahas ya, timnas ya, kita doain lah. Semoga Vietnam sama Malaysia jangan main mata ya. Mudah-mudahan main janda dia berdua. Ya kan? Main bola. Ada. Main bola tapi fair play ya, dan kita bisa lolos, kita doain aja. Oke, makasih banyak. Salam olahraga, salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Wow.